Pati Series. yang merupakan salah satu mahasiswa dari Sri Sadayana. Sebelum menyaksikan video kami, perkenalkan nama saya Kativianti. Perkenalkan nama saya Putri Lestari. Perkenalkan nama saya Emil Sugiartan. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di rumah produksi Pavi Pati Series bersama dengan owner langsungnya, ada Kak. Saya Maesa. Oh iya, Kak Maesa. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan Kak ya tentang usaha Pavi Pati Series Kakak. Baik, ada apa inovasi Kakak untuk membuka usaha ini Kak? Inovasi kakak untuk buka usaha ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat pastry itu kayak gimana. Jadi kan waktu itu dulu kan masih di Denpasar, masih kuliahnya kan masih online waktu itu kan. Jadi kakak tuh inovasinya buat untuk biar masyarakat di Singaraja itu tahu kalau pastry ini apa sih, croissant itu apa sih. Nah, kakak kan melihatnya kalau di Singaraja ini tuh produk croissant ini masih minim sekali ya, masih ada cuma di kafe-kafe, hotel-hotel yang seperti itu. Jarang ada yang menjual kayak eceran gitu loh, yang di sekitaran lingkungan eceran gitu. Jadi inovasi kakak itu yang pertama itu untuk mengenalkan kepada masyarakat ini tuh pastry bukan bakery gitu. Banyak yang bilang ini roti gitu, tapi sebenarnya bukan roti, itu pastry lain sama bakery gitu. Itu inovasi yang pertama. Terus yang kedua, kakak itu inovasinya kayak untuk diri sendiri sih, kayak mau mencoba sesuatu hal yang baru gitu, nyari skill yang baru gitu. Ini kan kakak kan udah kuliah, jadinya kayak masa kuliah aja gitu, jadi mau nyari yang sambilan gitu, penghasilan sendiri gitu. Saya itu juga hobi kayak Kakak juga buat ternyata seru gitu, iya, apa belajar pengalaman baking. juga kayak. Iya. Jadi target usaha Pati Pavi Series ini Kakak apa? Targetnya kalau dibilang apa, kalau ngomongin target, kakak itu nggak mentingin gimana ya, kayak yang pertama tuh bukan laba gitu loh. Kalau buka usaha kan harus laba. Kalau kakak tuh enggak, kayak pengalamannya kakak cari dulu, kayak targetnya jadi cara mengelola waktunya nih, manajemennya kayak gimana sih, terus penerapannya, terus kayak kakak kan kuliah jadinya waktunya kan nggak baking aja, nggak konsisten gitu, jadinya harus dibagi. Itu kakak nyari pengalamannya, targetnya gimana. Oh terus yang kedua juga apa sih namanya, kayak jaringan pemasaran itu mau di mana targetnya. Terus juga kakak kan juga baru tahu Singaraja ini kotanya kayak gimana, jadinya kayak baru tahu jalan-jalan di kota nih tembusannya di mana aja gitu. Jadi kakak waktu ini dikasih tahu sama teman-teman juga, sama ajinya juga kebetulan kan, jadinya di sini aja ada toko di sini ada toko roti, di sini juga ada kafe. Jadi latar belakang kakak membuka usaha ini apa? Latar belakang kakak itu buka usaha ini, yang pertama itu kakak kan anak rantau ya. Iya. Anak rantau, jadi kakak di sini tuh pengen tahu lingkungan di Singaraja itu kayak gimana. Suka nggak sih croissant ini? Masuk nggak sih croissant ini di lingkungan Singaraja? Itu yang pertama kan. Karena kan kalau di Singaraja itu kan beda di Denpasar. Nah kakak juga baru paham, baru selektif gitu, kayak baru ngeliat kalau di Singaraja ini tuh yang terpenting itu harga gitu kan. Ya. Jadi kalau harganya terlalu mahal itu kan jadinya nggak laku ya. Jadi kakak itu waktu pas pertama kali kesini itu kan kakak beli nasi nih, nasi bungkus atau apa, pokoknya beli nasi itu 10.000, 7.000 itu udah banyak banget. Lain lagi kalau di Denpasar itu harganya pasti bisa 15.000 gitu. Jadi kakak di sini kayaknya harga ada yang menonjol gitu. Tapi di sini kurang kayak apa ya, melihat kualitas gitu kayak yang penting murah, murah, banyak dapat gitu ya. banyak gitu. Iya. Jadi Kakak mulai usaha ini modalnya berapa dulu kayak? modalnya waktu ini dibantu juga sama orang tua kan, 15.
oven, belum lagi freezer. Udah mencakup itu lah bahan baku juga kan? Sampai packagingnya kayak gitu juga. Ya, kayak ini kayak box-boxnya, kayak sampai apa namanya? Kan ada kakak jual yang pakai box sama yang kemasan plastik. Oh, iya. Gini kak, sebelumnya kalau boleh tahu kakak buka usaha udah berapa lama kak? Sampai sekarang udah 2 tahun, dari tahun 2022 kalau nggak salah waktu itu ya bener, bulan Juni pertengahan tahun. Kalau tahu penghasilan per bulan atau per tahun itu berapa kak? Penghasilan per bulannya ya, per bulannya itu kan tergantung konsumen ya, karena kan kakak kan sistemnya kan PO ini, nggak apa namanya, nggak jadi gitu loh kakak jualnya, kalau ada pesanan baru kakak buatin, jadi bisa sampai ya 1 juta. Nah, terus cara kakak untuk mencatat keuangan untuk menjual itu gimana kak? Caranya kakak masih pakai sistem manual, jadi dicatat di HP gitu, di notes HP gitu, kayak yang mau mesen nih berapa orang sih, bahan bakunya berapa, terus kan kakak pakai topping juga kan, itu habisnya berapa per pieces juga biar tahu juga kan, jadinya masih pakai sistem manual, ruginya berapa, kalau ada rugi bayar berapa gitu. Terus untuk kendala yang kakak hadapin selama buka usaha ini gimana kak? Kendalanya masih satu sampai sekarang, karena kan ovennya masih listrik juga, masih pakai listrik, freezernya juga. Kalau misalkan mati listrik itu kan tetep Kalau misalnya usaha kakak ini nggak berjalan gitu dengan baik, apa usaha kakak atau cara mengatasinya gimana kak? cara kakak untuk mengatasi kalau misalkan usaha ini nggak jalan baik gitu ya ke depannya. Jadi caranya kakak itu kakak cari pelanggan yang tetap, cari pelanggan yang kayak kakak kan sekarang kan masih jadi pemasok di di salah satu kafe, itu setiap bulan mereka ada aja mesen gitu loh. Jadi ya kakak mau cari lagi nih pelanggan yang kayak gitu, jadi biar ada kejelasan transaksi per bulannya gitu, kayak gitu, jadi biar terus lancar. Kelangsungan gitu ya, koneksi juga. Ya, Berapa sih biaya tenaga kerja yang kakak keluarkan untuk usaha ini kan? biaya tenaga kerja kebetulan kan kakak sendiri ya yang ngelola, belum ada rekrut tenaga kerja atau apa. Jadi setiap kakak setiap kakak dapat hasilnya itu misalnya 650 nih, terus kakak ngambilnya paling cuma 150 aja, yang 500 kakak tabung, kakak pakai di usaha. Gimana sih kakak membeli bahan baku untuk produk? Kakak beli bahan bakunya itu di Denpasar. Nama tokonya itu CV Surya Pangan. Jadi kakak kan bolak-balik nih dari Singaraja ke Denpasar. Jadi kalau misalkan kakak balik ke Denpasar itu kakak beli bahan bakunya. Berapa tuh kak kena biaya transportnya? Transport, bensin 150 bolak-balik. Bisa juga pakai mobil, kadang-kadang pakai motor juga kok. Bagaimana sih cara kakak memasarkan produk ini supaya cepat laku? Cara pemasarannya waktu ini kakak kan masih kebetulan kan waktu ini kan baru offline ya kuliahnya, jadi waktu dulu itu kakak masarinnya ke teman-teman kelas, terus juga ke dosen-dosennya, jadinya dibantu pemasarannya sama mereka juga. Terus kakak juga memasarkan lewat sosial media. Waktu ini kakak juga coba posting di marketplace di Facebook, terus juga kakak juga buat akun IG. Di sana juga lumayan interaksinya sama orang-orang baru gitu. Kakak dapat juga nggak kayak ikut-ikut event CFD atau festival gitu? Dapat waktu ini ditawarin kan sama dosennya ngisi di CFD, ngisi produk di stand. Waktu ini kan ada Gebiar Iwapi kok, ya udah sekalian ngisi produknya di sana. Baik, jadi proses pembuatannya tuh kayak gimana kak? Proses pembuatannya lumayan rumit. Ini kan kakak udah jadi ya produknya kayak setengah jadi gitu. Jadi awalnya itu kakak ngejelasin aja ya. Jadi awalnya itu kan ada tepung, terus juga kita nyiapin gula, garam, terus butter, terus alat penggiling juga, timbangan. Nah itu nanti dicampur. Jadi kalau udah
kan udah jadi adonan nih, didiemin dulu selama 1 jam, lagi digiling, diolesin pakai butter, terus dilipet kayak gitu. Itu kan berlapis-lapis. Croissant ini kan teksturnya itu di dalamnya itu kan kayak ada lapisan berlapis-lapis gitu. Digiling berapa kali, dilipatnya berapa kali, itu jadi berlapis-lapis. Lagi didiemin, dilipat, dibentuk kayak gitu. Baru ditaruh di kulkas. Ada pesanan, baru kita keluarin, nanti kita ngembangin lagi. Nah ini kan sekarang udah di sini. Jadi kakak itu kan kalau baking itu kan ini kan udah jadi untuk biar warnanya cantik gitu kayak brown gitu, jadi pakai ini. Nah kalau udah kita olesin. Sampai merata. Bisa habis olesinnya. Yuk. Nah sekarang ini kan ovennya udah panas ya, jadi kita masukin. Kakak makainya di suhu ini 180 derajat, apinya atas bawah. Ini kan udah 10 menit, ini kan harus dipanasin dulu 10 menit, jadinya nanti ini ovennya tuh sama 20 menit sekitarannya seginian baru udah matang. Ini sekarang mau diisiin di dalamnya, tapi ini kan dipotong di dalamnya di sini. Wow, crunchy banget. Nanti diisiin musik. Belum gede tau sebenarnya, orang masih bisa nih ngembang. Nah kan udah, kita dimasukin sini. Untuk Kelihatan variannya nggak? biasanya berapa aja ada kak? Variannya itu ada 4, ada rasa matcha, terus ada rasa keju, coklat, tiramisu. Kok dijual pakai kemasan plastik, terus ada stikernya. Nah, tadi sudah melihat kan video wawancara kami. Seru kan? Bermanfaat kan? Terima kasih sudah menonton video wawancara kami. Sampai Jumpa. jumpa.